Bab 4172. Saudara Qin sangat berani. Namun kamu tenang saja, Kaisar Naga Sisik adalah orang yang tahu malu. Dia bisa menyetujui kelakuan buruk putranya dan tetua lainnya dan merebut panggung tinggimu, tetapi dia tidak akan mengambil inisiatif untuk berpartisipasi di depan umum. Tentu saja, jika dia benar-benar tidak peduli martabat, aku juga tidak akan hanya menonton. Terima kasih atas perhatianmu, Kaisar Beruang. Mendapat janji dari Kaisar Beruang, Erik pun memberi hormat dan tersenyum. Kaisar Beruang bersedia menjaga di sini, dirinya merasa lebih tenang. Namun, masih ada dua tetua yang duduk di panggung tinggi itu, bisakah kalian mengatasinya? Aku bisa meminjamkanmu seorang tetua klan Beruang untuk membantu. Kaisar Beruang tersenyum dan kembali berkata, Kaisar Beruang tidak perlu khawatir, aku ingin mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Oh, kalau begitu aku akan menantikannya. Terlintas persetujuan di mata Kaisar Beruang, dia melipat tangannya, tampak seperti sedang menonton. Tetua Jing, kalian berdiri di sini, tidak perlu membantu, serahkan semuanya padaku. Erik dengan serius berpesan pada Tetua Jing, Riko dan yang lainnya. Murid kakak seperguruan Qiyu, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Derek berkata dengan cemas. Ini seharusnya tempat kita, mungkin jika aku mengatakan sesuai logika, pihak lain akan menyingkir. Erik tersenyum dan berkata, ini. Wajah Tetua Jing menjadi muram. Jika klan Naga Sisik mendengarkan logika, maka mereka juga tidak akan diusir. Dapatkah Erik benar-benar membuat pihak lain menyerah dengan beberapa patah kata? Apakah kamu bercanda atau serius? Melihat Erik menuju ke arah panggung tinggi pusat, Tetua Jing dan yang lainnya tidak berdaya, hanya bisa berdiri di tempat, tetapi ekspresi mereka juga menjadi serius. Ibu, kamu mencari masalah. Di samping, Susan tidak berdaya dan berkata, apa yang kamu takutkan? Klan Beruang tidak pernah menimbulkan masalah, juga tidak takut masalah. Sebaliknya, mengapa kamu begitu tidak berguna kali ini? Apa masalahnya jika Kaisar Naga Sisik yang tua itu ada di sini? Jika dia berani menyentuhmu, aku akan mencabut urat naga sisik putranya. Kaisar Beruang berkata dengan dominan. Susan memutar matanya. Dunia luar mengatakan bahwa dia tangguh, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa ibunya jauh lebih tangguh daripada dirinya. Tetapi mudah bagi Kaisar Beruang untuk mengatakannya. Dalam situasi saat itu, dirinya tidak hanya harus menjaga panggung tinggi, juga harus melindungi para kultivator Mingzu di sisi Erik ini. Bagaimana dia bisa benar-benar bertindak dan bertengkar? Itu akan menghalangi identitas dirinya sendiri. Mungkin dia baik-baik saja, tetapi Riko dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Oh ya, Ibu, apakah kamu sudah mendeteksi aura Tobi? Apakah dia benar-benar pria itu? Terpikirkan sesuatu, Susan berkata. Jubah di tubuh bocah ini memiliki beberapa trik, aku tidak bisa mendeteksinya, tetapi aku pernah melihat Tobi sebelumnya, tidak mungkin memiliki aura seperti ini. Kaisar Beruang berkata dengan nada rendah. Dunia mudah untuk diubah, tetapi sifat sulit untuk diubah. Bocah itu mengalami satu kali kegagalan, dapat sepenuhnya tercerahkan dan menjadi orang lain. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu mudah di dunia ini? Lagi pula aku tidak percaya. Murid kakak seperguruan Qiyu, untuk apa kamu datang ke sini? Di atas panggung tinggi pusat, melihat Erik pergi dan kembali, Tetua Cui terlihat sedikit tidak senang. Sebelum Erik berbicara, dia mengeluh pada dirinya sendiri. Bukannya aku mengatakan kalian, dengan kemampuan Derek, Riko dan yang lainnya, apakah pantas menduduki panggung tinggi yang memiliki reiki kental ini?
sangat mudah untuk terbunuh jika tetap tinggal di sini dan tidak pergi. Jika bukan karena kebijaksanaanku yang berinisiatif menghubungi Pangeran Klan Naga Sisik untuk meminta perlindungan, jangankan tinggal di atas panggung tinggi ini, takutnya akan langsung diusir dari puncak gunung. Mana mungkin bisa seperti sekarang, masih bisa membiarkan Mingzu untuk mempertahankan satu tempat di sini. Karena kamu telah kembali, tetaplah bersama Derek dan yang lainnya, jangan membuat masalah. Jika kamu membuat klan Naga Sisik marah, takutnya kalian akan langsung diusir. Hehe. Mendengar perkataan Tetua Cui, Erik tidak bisa menahan tawa keras karena marah. Jadi maksudnya, mengusir Tetua Jing, Riko dan yang lainnya keluar dari tempat di mana mereka seharusnya berada, sama dengan melindungi. Sekarang mereka bisa tinggal di sini, malah itu menjadi berkat Tetua Cui. Selain itu, mereka harus bersabar dan diam, kalau tidak, mereka akan berakhir lebih buruk. Apakah ini benar-benar Tetua Mingzu dan bukan pesuruh klan Naga Sisik? Tetua Cui, ada satu hal yang aku tidak mengerti, karena kamu telah bekerja keras untuk melindungi kepentingan Mingzu. Jadi mengapa bukan Tetua Jing dan yang lainnya yang duduk bersila di sini, melainkan kamu dan muridmu? Setahuku, kami mendapatkan panggung tinggi pusat ini tidak ada hubungannya dengan kalian, bukan? Menekan emosinya, Erik mengejek dan berkata, "Tobi, apa maksudmu?" Tetua Jing tiba-tiba tampak dingin. "Kita semua adalah orang Mingzu. Kamu berkata seperti ini sama dengan menabur perselisihan. Muridku Kenny sebagai pejuang kebanggaan Mingzu, aku sebagai master guru yang membimbingnya, apa masalahnya kami tinggal di sini?" "Benar, kakak seperguruan Qiyu, aku juga tahu bahwa tidak pantas duduk di tempat ini, namun demi Mingzu, aku hanya bisa mati-matian meningkatkan kultivasiku. Jika kamu ingin menghancurkan masa depan kultivasiku dan mengusirku, aku tidak punya pilihan selain pergi." Kenny juga berkata dengan ekspresi sedih. "Kalian guru dan murid berpikir bahwa aku datang ke sini untuk mengusir dan mengubah posisi kalian." Erik dengan jijik memandangi guru dan murid yang duduk bersila di tepi panggung tinggi pusat. "Tempat kalian berdua yang paling parah. Aku benar-benar tidak menyukainya." Di 5 panggung tinggi, Reiki yang mengalir turun juga tidak merata. Tentu saja posisi pusat dari setiap panggung tinggi adalah yang dapat memperoleh Reiki terbanyak. Sepasang guru dan murid ini, menjual kawanan mereka sendiri untuk kebanggaan, berakhir dengan hanya mendapat 2 posisi di tepi, dan mereka menganggapnya sebagai harta. "Tobi, apa sebenarnya maksudmu?" Tetua Cui berkata dengan wajah cemberut. Di samping, Pangeran Klan Naga Sisik dan kultivator Klan Naga Sisik juga menoleh ke sini. "Tetua Cui, kamu sudah salah paham." Erik tersenyum. "Aku tidak datang ke sini untuk mengusir kalian berdua, melainkan untuk mengusir semua orang di panggung tinggi ini." Erik tidak merendahkan suaranya dengan sengaja, melainkan mengatakannya dengan suara normal. Boom. Dan karena kata-kata ini, semua kultivator di puncak gunung terkejut. Di atas panggung, semua kultivator yang menyaksikan kehebohan juga tercengang. Kultivator paruh baya yang membawa Erik ke atas, dan rekan-rekan yang baru saja muncul juga tercengang dan hampir pingsan. Erik malah melawan klan Naga Sisik. Apakah mereka tidak salah dengar? Kultivator paruh baya dan yang lainnya berpikir bahwa setelah Erik dan yang lainnya naik, mereka pasti akan berjuang untuk merebut sebuah panggung tinggi. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Erik malah akan merebut wilayah terkuat klan Naga Sisik di tempat ini. Apakah ini arogansi, atau kepercayaan diri? Tidak jauh di atas panggung tinggi, Sierra dan semua kultivator Suezu juga berada dalam keadaan bingung.
Mereka semua telah mempersiapkan diri untuk sebuah pertarungan. Bahkan jika kalah, mereka juga tidak akan menyerah dengan mudah. Hasilnya, Tobi ini gila. Setelah naik ke panggung tinggi, pertama-tama dia numpang lewat dari tempat mereka. Setelah mengobrol beberapa patah kata dengan kultivator Mingzu, tidak berniat untuk merebut pihak Suezu yang terlemah, melainkan menantang panggung tinggi pusat yang ditempati oleh klan naga sisik. Sebaliknya, mata Rain berbinar dan wajahnya tampak bersemangat. Saudara Qin memang sangat berani. Kagum, kagum. Dia juga hanya ingin menempati satu sisi panggung tinggi biasa untuk menyerap Reiki murni. Hasilnya Erik langsung datang ke panggung tinggi pusat untuk menendang klan naga sisik dan merebut tempat terbaik. Tobi, apakah kamu sudah gila? Bersambung.